Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah yang anugerahnya tak pernah kering bagi kita para peminta, khususnya para pencinta ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua hingga umat akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pecinta Cahaya Kalbu dimanapun Anda berada, senang sekali sore ini kembali saya Neng Atia dapat menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita Cahaya Kalbu, yang insya Allah kita akan berdialog kurang lebih selama 45 menit, dialog interaktif yang akan mencoba mengupas berbagai agenda aktual yang dihadapi oleh umat Islam. Ya pemirsa, Alhamdulillah tidak terasa sehari menjelang Maulid Nabi, kita semakin diingatkan lagi kepada sosok Rasulullah, di mana Rasulullah merupakan sosok ideal yang memiliki harisma kepemimpinan yang sangat tinggi, tidak hanya diakui oleh umatnya saja, tapi juga oleh musuhnya. Nah, kenapa beliau seperti itu, dan apa saja yang harus kita teladani dari kepemimpinan beliau? Insya Allah tema kita kali ini adalah tentang kepemimpinan Rasulullah. Bersama kami di studio telah hadir Bapak Dr. Andes K. Haji Habib Syarif M. Al-Aidarus. Beliau adalah Ketua Umum Yayasan As-Salam Bandung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik Neng Atia. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah. Sehat terus Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak, Alhamdulillah nih. Ya. Besok kita akan menjelang Maulid Nabi Pak ya, Betul, walaupun betul. belum terdengar nih gema-gemanya di mana-mana, Ya, betul, tapi betul, kita betul. coba mempertegas lagi mungkin Pak Ya, ya. ya. Baik ya pemirsa, kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Pemirsa, kita masih bersama dalam acara Cahaya Kalbu dalam tema kepemimpinan Rasulullah. Insya Allah nanti Anda akan dapat bergabung dengan kami di line telepon 5406677 untuk Anda yang berada di Kota Bandung dan 02254088877. Selanjutnya mari kita simak paparan dari Pak Kiai. Ya Pak Kiai, berbicara tentang Rasulullah, kebetulan momennya sangat pas besok ya, insya Allah kita akan melaksanakan Maulid Nabi. Kalau nggak salah tepatnya 1481 tahun yang lalu Rasulullah lahir ya Pak ya? Benar-benar. Apa saja nih yang harus kita persiapkan melihat momentum tersebut besok? Ya. Jadi kepribadian Rasulullah yang sementara ini banyak dibicarakan, dibahas, ditelaah, diteliti oleh berbagai kalangan, khusus untuk Indonesia nampaknya agak sedikit terlupakan. Agak sedikit terlupakan. Ya. Oleh karena itu tidak heran kalau ada pihak-pihak tertentu yang menjustifikasi bahwa peringatan Maulid mengalami sebuah degradasi, ada kekeringan. Kekeringan dalam tanda kutip artinya kurang bermakna. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini Neng Atia, kita ingin mencoba mengungkapkan satu sisi dari kepribadian Rasulullah berkaitan dengan kepemimpinan. Kita sadar, kita paham bahwa bangsa ini telah sekian tahun reformasi, namun sampai hari ini belum menampakkan hasil. Nampaknya dengan kita memperingati Maulid Nabi, kita ingin mencoba mengungkapkan beberapa sifat-sifat positif dari kepemimpinan Rasulullah. Betul. Tentu saja kalau kita ungkapkan sangat banyak, karena hampir semua sifat kepemimpinan yang ideal ada pada Rasulullah. Betul. Dengan alokasi waktu yang singkat, kita hanya akan mencoba mengangkat beberapa sifat saja. Yang pertama, Rasulullah memiliki sifat yang sangat merakyat. Atau dalam istilah yang lebih populer, populis. Sangat egaliter. Rasulullah berkomunikasi, berhubungan dengan para sahabat, dengan umatnya tanpa jarak. Ini mungkin harus ditekankan pada pemimpin apapun, Pak ya? Pemimpin apapun. RT ataupun Pemimpin dari apapun, ya. Untuk kondisi Indonesia, sementara ini baru tingkat lurah saja. Tidak jarang
menunjukkan sikap yang arogan. Bagaimana mungkin yang namanya pemimpin akan dicintai kalau pemimpin itu sendiri dalam keseharian kurang merakyat. Betul. Nah, Seperti ini yang apa itu merakyat? merakyat artinya yang bersangkutan tidak segan-segan untuk berbaur, berkumpul, duduk bersama, sehingga semua problem yang ada di masyarakat bisa didengar langsung oleh pemimpin. Tidak ada gap, tidak ada diskriminasi, tidak ada sekat. Tentu saja ini mungkin erat sangat terkait dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak semata-mata kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Nah, bagaimana mungkin Rasulullah bisa memberikan rahmat kepada seluruh alam kalau beliau sendiri membuat jarak atau menjaga jarak dengan umatnya? Ada sikap psikologis, Pak, ya? Iya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah sangat mengutamakan kepentingan orang lain. Atau dalam bahasa psikologinya, altruis. Dalam keseharian, banyak sekali langkah-langkah, kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan Rasulullah yang sangat mengutamakan orang lain. Orang lain dulu, bukan Orang lain dulu, ya, bukan dirinya dulu. Rasulullah pernah memarahi Siti Aisyah, Rasulullah pernah memarahi Siti Fatimah, hanya karena dua orang terdekat Nabi ini mengutamakan terlebih dahulu dirinya. Terutama pada saat pembagian ghanimah, pembagian harta pempasan perang. Rasulullah malah besar. Malah sampai-sampai Rasulullah pernah dapurnya itu tidak menyala 40. Bisa kita bayangkan yang Atiyah ya, seorang yang sangat pemimpin yang sangat besar, sangat agung, sampai sekarang selalu dikenang, pernah mengalami sebuah penderitaan di mana dapurnya tidak menyala 40 hari. Saking mengutamakan orang lain, dalam bahasa kita ente ngebul. Nah, itu bisa kita bayangkan selama 40 hari. Betul-betul mengutamakan orang lain. Jadi tidak mungkin untuk seorang Rasul dia memperkaya dirinya kalau sekiranya dalam keseharian lebih mengutamakan orang lain. Terbalik, Pak, ya? Nah, terbalik dengan di kita, ya. Terbalik. Kemudian yang ketiga, sifat positif daripada Rasulullah, beliau konsisten menjalankan hidup sederhana. Dari mulai remaja sampai masa akhirnya, kesederhanaan ini menjadi warna utama Rasulullah. Rasulullah tidak punya kekayaan. Dari penampilan juga. Peninggalan terakhir pada saat berpulang ke rahmatullah hanya 3 lembar jubah. Sementara baju peperangannya pun masih tergadaikan di orang Yahudi. Gara-gara suatu ketika Rasulullah menerima tamu untuk konsumsi tidak ada. Terpaksa Rasulullah menggadaikan. Ada pegadaian dulu. Ada pegadaian sejak itu. Nah, hidup sederhana ini menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga para sahabat yang lain malu apabila lebih daripada Rasulullah. Dalam berpakaian sederhana, dalam ucapan sederhana, dalam berjalan. Bisa kita bayangkan seorang yang sedemikian rupa diagungkan oleh Allah, sehingga Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya dalam dirimu Muhammad itu terdapat sebuah budi pekerti yang agung. Ini pernyataan Allah. Tapi dalam keseharian, beliau tidur hanya di atas pelepah kurma. Sehingga tatkala bangun tidur, nampak bekas-bekas di wajahnya. Sedemikian rupa hidup sederhana, malah kalau boleh saya katakan ingat ya, terlalu sederhana untuk ukuran seorang nabi. Ya. Seorang nabi. Nah, kemudian yang lainnya, sifat positif daripada Rasulullah, oleh Rasulullah semua orang diperlakukan sama. Tidak melihat kulit, tidak melihat jabatan, tidak melihat laki atau perempuan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan adil mungkin, ya? Sangat adil sekali. Jadi, refleksi dari sifat adil Rasulullah diwujudkan dalam bentuk beliau memperlakukan semua orang sama. Sama rata gitu. Sama rata. Dipersilahkan duduk, tidak ada bedanya. Bilal duduk sama dengan Umar. Yang punya jabatan di depan gitu biasanya. Gitu. Nah, kalau di kita kan lain. Di kita lain. Tetapi dalam pandangan Rasulullah, semua diperlakukan sama. Dan Rasulullah tidak pernah menolak seorang pun tatkala orang tersebut ada persoalan sehingga orang tersebut butuh nasihat dari Rasulullah. Nah, kalau sudah diperlakukan sama, pasti orang pun
akan berpikir dua kali apabila orang tersebut misalnya akan komplain kepada pemimpinnya. Iya, betul. Nah, kemudian sifat yang lainnya adalah menjalankan prinsip musyawarah. Iya. Nah, prinsip musyawarah dan juga prinsip musyawarah ini dilandasi dengan Rasulullah memiliki visi yang jelas. Iya. Ya. Harus kemana umat ini dibawa. Betul. Rasulullah senantiasa musyawarah. Pada saat perang Badar, Rasulullah sangat menghargai salah seorang sahabat yang namanya Hudzaifah bin Yaman. Rasulullah hargai, aku ingin di sini. Ya Rasul, di sana kurang baik. Di sini yang menjadi tempat air. Rasulullah hargai. Kemudian juga pada saat perang Khandaq, Rasulullah sangat menghargai ide yang dilontarkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Sehingga dalam perjalanan keseharian Rasulullah seakan-akan tanpa musyawarah. Selalu musyawarah. Ya. Tidak terlewatkan, tidak pernah terlewatkan yang musyawarah. Beliau selalu minta nasihat, minta advice dari Abu Bakar, dari Umar, biasanya dan lain-lain. Kalau pemimpin udah merasa pemimpin sok kuasa, jadi otoriter kalau sudah gitu masuk pimpin, seakan-akan dia yang paling benar. Betul. Inilah yang ada kalanya tidak jarang yang menyebabkan terjerumusnya seorang pemimpin besar. Nah, kemudian yang keenam, Rasulullah memegang prinsip yang tegas. Ya, sehingga pada saat Abu Thalib diperkirakan atau diisukan akan menjerumuskan Nabi, Nabi berkata, jika matahari di tangan kananku dan jika bulan di tangan kiriku, aku tidak akan melepaskan keyakinanku. Sedemikian rupa kokohnya, dicoba dibeli dengan kekayaan, diberi jabatan, diberi istri. Hampir semua orang Quraisy saat itu sepakat, oke, kita beli Muhammad. Namun Rasulullah tetap memegang prinsip, walaupun konsekuensinya beliau sampai harus diisolir kurang lebih selama 3 tahun. Nah, kemudian yang ketujuh, beliau tetap bersifat tawadu, ya, bersikap rendah hati, ya, tetapi dengan tidak mengorbankan harga diri. Ya, dengan tidak mengorbankan harga diri. Sikap tawadu Rasulullah, Masya Allah. Ya. Beliau dalam keseharian jarang berjalan menengadahkan kepala ke atas. Beliau dengan sederhana, beliau apabila ada kotoran, beliau menyapu sendiri. Tidak ada yang namanya gengsi pada diri Rasulullah. Tatkala sendalnya putus, Rasulullah membetulkan sendiri. Dan ini sebagai perwujudan sikap tawadu dari seorang yang tidak bersikap pongah gitu ya. Tidak ada sama sekali. Dalam bahasa tubuh juga Pak, kalau kita menengadah itu kayaknya sombong gitu. Nah, itu. Oleh karena itu banyak sekali hadis yang intinya, Mbak, ini Neng Atia, yang mengatakan tatkala engkau berjalan, tundukkanlah. Iya. Atau dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan pongah. Nah, kemudian yang ke-8, sifat daripada Rasulullah mengedepankan prinsip kedamaian. Damai, atau dalam istilah yang ini, itharus salam. Jadi bukan kekerasan ya? Bukan kekerasan. Rasulullah sangat tidak menyukai kekerasan. Jadi kedamaian. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menimpa para sahabat, selalu islah, jalan islah. Oleh karena itu, kalau sekarang kita kenal istilah klarifikasi, dalam bahasa Arabnya tabayun, tabayun ini pertama sekali disosialisasikan adalah oleh Rasulullah. Betul. Janganlah engkau menjatuhkan hukuman tanpa engkau mencari lebih tahu siapa atau apa penyebabnya. Betul. Itulah yang disebut tabayun atau klarifikasi. Padahal Rasulullah mendidik kita untuk selalu damai, Pak ya. Tapi Selalu sekarang malah damai, orang Muslim selalu. kebanyakan sudah dikit-dikit demo, dikit-dikit. Inilah ya. Saya kira Anarkis gitu ya. ya. Betul. Saya sendiri kalau misalnya dalam minggu-minggu ini Neng Atia kita dengar adanya pertemuan di Riyadh ya, yang diprakarsai oleh Raja Arab, saya kira pesimis hasilnya ya. Betul. Kalau sekiranya umat Islam masih selalu menonjolkan egonya. Kemudian yang terakhir mungkin sikap jujur. Sifat jujur ini saya kira kita masing-masing memahami, walaupun bagaimana kejujuran adalah modal pertama yang mesti dimiliki